Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami berjumlahkan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Nur Sandika dan rekan saya Anissa Rahmawati, Romian Fitri, Rimta Frisila Wasti Sembayang, dan Debbie Yemima Brusinulingga. Pertama, kami di sini akan membahas tentang teks yang akan kami cari beberapa fakta yang menentukan bahwasanya teks tersebut adalah teks akademik ataupun teks non-akademik. Yang pertama, teksnya akan dibacakan oleh teman saya, Romian Fitri. Dia akan memaparkan beberapa fakta mengenai teks tersebut. Kepada rekan saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas teks yang pertama mengenai ini beda hari pertama Presiden Jokowi pada periode pertama dan kedua. Teks ini merupakan teks akademik yang didukung beberapa fakta, yaitu yang pertama, Presiden terpilih Republik Indonesia terpilih periode 2019 hingga 2024 Joko Widodo resmi dilantik pada Minggu tanggal 20 bulan 10 tahun 2019 di Gedung Parlemen. Fakta yang kedua, keesokan harinya Jokowi menemui Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill di Wisma Negara, Kompleks Istana, Jakarta. Pertemuan itu memuat ajakan PM Papua Nugini agar pemerintah RI berinvestasi di negerinya. Fakta yang ketiga, sekitar pukul 10, Jokowi kembali menerima kunjungan perwakilan Rusia yang diwakili Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia, Denis Valentinovich Manturov. Fakta yang keempat, pada siang harinya Jokowi kembali menerima tamu negara sahabat di mana tamu tersebut merupakan wakil ketua Kongres Cina Yan Junci dan berlangsung secara singkat. Fakta yang kelima, politisi Partai Hanura Yudi Krisnandi, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Komarudin Hidayat, dan mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung juga terlihat berkunjung ke istana. Terima kasih. Itu tadi teks pertama dan beberapa fakta pendukung bahwasanya teks pertama adalah teks akademik. Dan teks kedua akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Saya akan memaparkan teks kedua, yaitu faktor-faktor karakteristik kebijaksanaan menurut remaja, yaitu dia termasuk teks akademik, di mana terdapat faktanya. Yang pertama itu adalah penelitian sebelumnya juga sudah berupaya memahami kebijaksanaan berdasarkan konteks barat dan beberapa di negara timur, tapi belum ada yang mencoba memahaminya di konteks Indonesia. Yang kedua, kami menganalisis data pada tahapan kedua ini dengan menggunakan exploratory factor analysis atau yang disingkat dengan IFA. Yang ketiga, ada butir-butir tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu faktor berpikir cerdas, kepribadian positif, keandalan dalam bertindak. Yang keempat, kemudian ada butir yang paling berkontribusi dari faktor berpikir cerdas adalah hati-hati dalam bertindak. Kemudian selanjutnya ada butir yang paling berkontribusi dari faktor kepribadian positif adalah setia. Yang terakhir, butir yang paling berkontribusi adalah mampu mengemukakan pendapat dan berkomunikasi. Itu saja dari fakta dari teks kedua. Saya izin yang lainnya. Baiklah, itu tadi beberapa fakta yang dipaparkan oleh rekan saya. Dari beberapa fakta tersebut menentukan bahwasanya teks tersebut adalah teks akademik. Dan teks ketiga akan dipaparkan oleh rekan saya juga, dan saya persilakan. Teks yang ketiga yaitu Sampan Julaiha. Teks ini adalah teks non-akademik. Yang pertama, gaya bahasa personifikasi. Alasannya karena pada cerpen tersebut terdapat kalimat pengumpamaan melambangkan benda mati seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. Misalnya, setiap kali hatinya dicengkram kuku taring kepiluan atau sedang bertabur kembang sukacita. Yang kedua, cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Alasannya karena pada cerpen tersebut
Tidak terdapat istilah yang sama bisa mengandung makna yang berbeda apabila digunakan pada bidang ilmu yang berbeda. Misalnya, namun dingarai dadanya, dendam senantiasa sepi tam aram, bergulung dan bersih pompa. 3. Padat kata-kata struktural. Alasannya, karena pada cerpen tersebut terdapat banyak kata dengan arti struktural. Misalnya, Julaiha mesti mendekap botol berisi air laut. 4. Sering mengandung kalimat minor. Alasannya, karena pada cerpen terdapat kalimat yang hanya memiliki unsur pusat saja dan biasanya berupa predikat. Misalnya, malah sempat memandikan Julaiha dengan air asin. 5. Cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Alasannya, karena pada teks tersebut sedikit terdapat kosakata yang diperoleh dari perubahan adjektivita dan verba menjadi bentuk nomina. Misalnya, laut adalah pengakuan kaki yang tak pernah menendang tangkai hidungnya. Dilanjutkan oleh Debbie. Saya akan menambahi sedikit dari jawaban dari Kak Printa. Kenapa kami membuat teks 3 itu jenis teks non-akademik? Karena di teks 3 itu terdapat kata-kata yang sulit, seperti sering ia kedapatan duduk sebatang diri di situ. Yang kedua, sorot matanya menyerukan tangan hendak merangkul kaki langit yang sembunyi di panggung laut. Yang ketiga itu, tawa langka air mata tiada untuk menandai debar perasaan Zulaiha, tetapi lekat-lekat matanya andai ia sedang berbuat ria, saksian adalah kerlip sinar di antara kedipan. Sekian. Terima kasih. Baiklah, itu tadi hasil paparan dari kelompok kami. Berarti di situ sudah jelas kami paparkan bahwasanya teks pertama adalah teks akademik, teks kedua adalah teks akademik juga, dan teks ketiga adalah teks non akademik. Sekian presentasi kami hari ini, dan kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.